Baik, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wa bihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain amma ba'du. Terlebih dahulu, marilah kita panjatkan puji dan syukur ya kehadirat Ilahi Rabbi atas limpahan nikmat dan karunia-Nya sehingga kita dapat berkumpul di Zoom ini. Sebelumnya, perkenalkan kami dari kelompok 10. Eh, Kami di sini akan membahas mengenai subbab pengelolaan humas sekolah atau pengelolaan hubungan masyarakat sekolah, di mana anggota dari kelompok 10 ini terdiri dari Atika Heria Lubis dengan nomor NIM 12020805, kemudian ada Azka Nabila Putri Susanto dengan nomor NIM 12020807, lalu ada Lina Marlina dengan nomor NIM 1212080058 dan saya sendiri Rama Ramdan Fauji dengan nomor NIM 1202080039. Oke, untuk eh, pematerian pertama akan dibahas atau akan dijelaskan oleh saudara Lina. Kepadanya saya persilahkan. Baik, terima kasih atas kesempatannya kepada moderator. Di sini saya akan menyampaikan terkait dengan pengertian dari humas. Di sini sudah ada beberapa pengertian tentang public relation atau hubungan masyarakat di sekolah ya. Dan sudah ada beberapa beberapa pakar yang memberikan pengertian terkait dengan hubungan masyarakat. Yang pertama itu ada Wahjo Sunijo, di mana hubungan masyarakat itu adalah suatu proses pengembangan hubungan lembaga pendidikan dengan masyarakat yang bertujuan memungkinkan orang tua dan juga warga wilayah berpartisipasi aktif dan penuh arti di dalam kegiatan pendidikan di sekolah. Kemudian pakar kedua yaitu Onong Ujana Effendi mengatakan bahwa hubungan masyarakat itu adalah kegiatan berencana untuk menciptakan, membina, dan memelihara sikap budi yang menyenangkan bagi organisasi di satu pihak dan publik di pihak lain untuk mencapainya yaitu dengan jalan komunikasi yang baik dan luas secara timbal balik, di mana lembaga pendidikan itu sesungguhnya melaksanakan fungsi lengkap terhadap masyarakat, memberikan pelayanan dan juga sebagai agen pembaru atau penerang. Boleh di next slide. Selanjutnya yaitu terdapat tujuan dan juga peran humas, di mana tujuan humas yaitu untuk meningkatkan kerjasama antar warga lembaga pendidikan, baik pendidik maupun peserta didiknya. Yang kedua itu meningkatkan kerjasama antar lembaga pendidikan dengan masyarakat sekitar. Selanjutnya meningkatkan kerjasama dengan tokoh-tokoh masyarakat dan komite lembaga pendidikan. Lalu untuk menjalin kerjasama dengan para alumni yang sudah berhasil meniti karir di dunia nyata, kemudian menjaga keharmonisan hubungan dengan masyarakat sekitar, meningkatkan dan menumbuh kembangkan jiwa persaudaraan, persatuan, dan kebangsaan. Dan yang terakhir yaitu untuk menjalin kerjasama dengan media cetak seperti koran, majalah, buklet, brosur, pamflet, ataupun buletin lembaga pendidikan guna mempublikasikan kemajuan dan ketercapaian program-program sekolah agar diketahui masyarakat. Selain dari tujuan, Humas juga memiliki peran. Yang pertama itu sebagai penghubung, di mana Humas lembaga pendidikan berperan sebagai penghubung antar lembaga. Misalnya itu ketua yayasan, kepala sekolah atau madrasah, tenaga pendidik, dan tenaga kependidikan dengan masyarakat. Yang kedua itu peran sebagai pengkomunikasi. Secara individu, pendidik yang ditugasi menjadi humas sekolah harus mempunyai kemampuan dalam komunikasi baik secara lisan maupun tulisan, langsung maupun tidak langsung, melalui media cetak maupun elektronik. Yang ketiga itu peran sebagai pendukung. Humas Humas lembaga pendidikan merupakan pendukung program lembaga atau yayasan yang artinya keberadaannya dipandang penting manakala berperan sesuai perannya secara baik. Banyaknya program yang ditawarkan sekolah itu kadang tidak mendapat dukungan dari orang tua peserta didik, dan hal ini dimungkinkan karena kurang optimalnya peran humas sebagai pendukung program sekolah sehingga tidak tersampaikan pesannya kepada orang tua peserta didik. Dan yang terakhir itu sebagai publikator. Humas lembaga pendidikan juga
memiliki peran sebagai publikator, yaitu orang yang diberi tugas untuk mempublikasikan hasil-hasil kegiatan lembaga pada masyarakat. Mungkin itu saja yang bisa dapat saya sampaikan. Saya kembalikan lagi ke moderator. Baik, selanjutnya ada jenis-jenis sekolah. Nah, jenis-jenis sekolah itu yang pertama terdapat hubungan edukatif. Nah, hubungan edukatif ini ialah hubungan kerjasama dalam hal mendidik murid antara guru di sekolah dan orang tua di dalam keluarga. Adanya hubungan ini dimaksudkan agar tidak terjadi perbedaan prinsip atau bahkan pertentangan yang dapat mengakibatkan keraguan pendidikan dan sikap pada diri anak. Adapun yang kedua yaitu hubungan kultural. Nah, yaitu usaha kerjasama antar sekolah dan masyarakat yang memungkinkan adanya saling membina dan mengembangkan kebudayaan masyarakat tempat sekolah itu berada. Nah, untuk itu diperlukan hubungan kerjasama antara kehidupan di sekolah dan kehidupan dalam masyarakat. Kegiatan kurikulum sekolah disesuaikan dengan kebutuhan dan tuntutan perkembangan masyarakat. Demikian pula pemilihan bahan pengajaran dan metode-metode pengajarannya. Adapun yang ketiga yaitu hubungan institusional, yaitu hubungan kerjasama antara sekolah dengan lembaga-lembaga atau instansi resmi lain, baik swasta maupun pemerintah. Seperti hubungan kerjasama antar sekolah, satu dengan sekolah lainnya, kepala pemerintah setempat, ataupun perusahaan-perusahaan negara yang berkaitan dengan perbaikan dan perkembangan pendidikan pada umumnya. Oke, selanjutnya itu ada fungsi dari humas sekolah. Nah, humas memiliki fungsi membangun fungsi pengelolaan dan mempertahankan hubungan baik dan bermanfaat untuk lembaga ataupun organisasi dengan masyarakat lain yang dapat memberikan pengaruh kesuksesan atau kegagalan lembaga atau organisasi itu sendiri. Nah, secara rinci humas terbagi menjadi 5, yaitu yang pertama dapat menjalin relasi baik antara orang tua peserta didik sebagai pengguna dengan lembaga pendidikan. Harapannya agar programnya yang ditawarkan oleh lembaga pendidikan baik intrakurikuler, yaitu proses belajar, mengajar, karya wisata, home visit, dan lain-lain, maupun ekstrakurikuler seperti pramuka, paskibra, palang merah, dan lain-lain. Dapat diterima dan didukung oleh orang tua peserta didik baik secara moral maupun finansialnya. Nah, adapun yang kedua yaitu menciptakan komunikasi yang baik antara orang tua peserta didik dengan guru dalam mengatur informasi yang disampaikan lembaga pendidikan. Adapun yang ketiga yaitu mendukung kegiatan-kegiatan pengelolaan lembaga pendidikan atau manajemen sekolah dalam upaya mencapai tujuan bersama. Nah, adapun yang keempat yaitu mengidentifikasi opini, perspektif ataupun tanggapan masyarakat terhadap lembaga pendidikan. Nah, adapun yang terakhir yaitu yang kelima, memberikan layanan sumbangsih saran terbaik dengan menyebarkan informasi keberhasilan program-program lembaga pendidikan baik intrakurikuler maupun ekstrakurikuler dan atau akademik maupun non-akademik kepada orang tua peserta didik. Oke, selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Baik, yang selanjutnya ada proses manajemen humas. Pada proses manajemen humas ini kita dibagi menjadi 3 tahapan. Yang pertama itu ada tahap stakeholder, yaitu humas harus melakukan survei untuk terus-menerus membaca perkembangan lingkungannya dan membaca perilaku organisasinya, serta menganalisis konsekuensinya yang akan timbul. Komunikasi yang dilakukan secara kontinu dengan stakeholder ini membantu organisasi untuk tetap stabil. Yang kedua ada tahap publik, yaitu publik selalu eksis bila ada problem yang mempunyai potensi akibat atau konsekuensi terhadap mereka.
Maka publik bukanlah suatu kumpulan massa umum biasa, mereka sangat selektif dan spesifik terhadap sesuatu kepentingan tertentu atau problem tertentu. Oleh karenanya, Humas terus-menerus mengidentifikasi publiknya yang muncul terhadap berbagai problem. Biasanya dilakukan melalui wawancara mendalam pada tahap fokus atau fokus grup. Yang ketiga, ada tahap isu, yaitu publik yang muncul sebagai konsekuensi dari adanya problem selalu mengorganisasi dan menciptakan atau isu. Yang dimaksud dengan isu di sini bukanlah isu dalam arti kabar buruk atau kabar tak resmi yang berkonotasi negatif atau bahasa aslinya rumor, melainkan suatu tema yang dipersoalkan mulanya pokok, tetapi kemudian akan terjadi kristalasi sehingga pokoknya menjadi jelas karena pihak-pihak yang terkait saling melakukan diskusi. Boleh di next. Selanjutnya ada teknik-teknik pelaksanaan humas pendidikan. Menurut Mulyono pada tahun 2010 bahwa ada sejumlah teknik yang kiranya dapat diterapkan lembaga pendidikan. Teknik tersebut dapat dikelompokkan menjadi 4. Yang pertama itu ada teknik tertulis, yaitu hubungan antara sekolah dan masyarakat dapat dilakukan secara tertulis, yang meliputi adanya buku kecil dalam permulaan tahun ajaran. Buku kecil ini yaitu yang dijelaskan isinya itu tentang tata tertib, syarat-syarat masuk, hari-hari libur, dan hari efektif. Yang kedua itu ada pamflet. Pamflet merupakan selebaran yang biasanya berisi tentang sejarah lembaga pendidikan tersebut, staf pengajar, fasilitas yang tersedia, dan kegiatan belajar. Pamflet ini selain dibagikan ke wali murid, juga bisa disebarkan ke masyarakat umum. Selain untuk menumbuhkan pengertian masyarakat juga sekaligus untuk mempromosikan lembaganya. Yang kedua ada teknik lisan. Hubungan sekolah dengan masyarakat dapat juga dilakukan dengan lisan. Yang pertama itu ada panggilan orang tua. Selain mengadakan kunjungan ke rumah, pihak sekolah sesekali juga memanggil orang tua murid datang ke sekolah. Selain itu, kedua orang tua ini dijelaskan tentang perkembangan pendidikan di lembaga tersebut. Yang kedua ada pertemuan. Dengan teknik ini berarti sekolah mengundang masyarakat dalam acara pertemuan khusus untuk membicarakan masalah atau hambatan yang dihadapi sekolah. Yang ketiga ada teknik peragaan. Teknik peragaan ini untuk mengundang masyarakat melihat peragaan yang diselenggarakan biasanya berupa pameran keberhasilan murid ini. Misalnya itu pameran keberhasilan murid. Yang keempat ada teknik elektronik. Dengan seiring berjalannya perkembangan teknologi elektronik, maka dalam mengakrabkan sekolah dengan orang tua murid dan masyarakat, pihak sekolah dapat menggunakan sarana elektronik. Misalnya dengan telepon, promosi pendidikan, televisi, maupun radio. Boleh di next. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Baik, selanjutnya contoh pelaksanaan humas di sekolah ya. Di sini ada dari SMA Negeri 1 Sidakalang bahwa internal yang pertama ini tugas humas itu ada kebagi ke beberapa bagian ya. Ada yang fokusnya ke internal sekolah, kemudian ada di internal humasnya sendiri dan juga ada di eksternal sekolah. Nah, untuk yang di internal sekolah itu biasanya menata dan mengorganisir seluruh informasi di internal sekolah secara terpadu dan terarah. Kemudian untuk di internal humasnya itu sendiri, melaksanakan rapat koordinasi informasi di internal humas dengan kepala sekolah beserta rekan yang terkait. Nah, untuk eksternal sekolahnya, tugas humas itu biasanya membantu komite dalam pengembangan sekolah, memfasilitasi hubungan antar warga sekolah dan komite sekolah, mengkoordinasikan pelaksanaan promosi sekolah, memetakan PTN dan kedinasan, serta alur penerimaan mahasiswa baru. Kemudian ada memetakan PTS dan program-program tawaran untuk penjaringan mahasiswa baru,
mengkoordinir instansi atau lembaga yang akan mengadakan kunjungan maupun promosi ke sekolah, mengatur tata hubungan dengan pers, LSM maupun ormas lain. Kemudian ada juga mengkoordinasikan penelusuran lulusan, dan yang terakhir itu mengkoordinasikan informasi prosedur kerja pengusaha kantin sekolah dan pengusaha fotokopi di sekolah, kayak gitu. Boleh di next. Oke, baik, kesimpulannya mengenai humas atau hubungan masyarakat sekolah itu merupakan fungsi yang bertanggung jawab dan memelihara hubungan baik antara sekolah dan masyarakat, komite sekolah, serta dewan pendidikan. Fungsi humas di sekolah juga mencakup promosi sekolah, menjaga citra positif lembaga pendidikan di mata masyarakat, serta memfasilitasi hubungan antara warga sekolah dan komite sekolah. Dalam era digital, humas sekolah juga berperan dalam menciptakan hubungan harmonis baik secara internal maupun eksternal dalam lembaga pendidikan. Humas sekolah berbasis digitalisasi mampu mendukung kinerja, peningkatan peningkatan efisiensi, efektivitas, dan produktivitas layanan pendidikan. Dengan demikian, humas sekolah memiliki peran yang urgent dalam membangun dan menjaga citra positif sekolah, baik di lingkungan internal maupun eksternal. Nah, baik, mungkin sekian presentasi yang dapat disampaikan oleh kelompok 10 mengenai humas sekolah, ya, pengelolaan humas di sekolah. Mohon maaf atas segala kesalahan dan kekurangannya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.